Ladies and gentlemen, kita punya Indah Kus. Ya nggak apa-apa kan, dokter kan tugasnya menyembuhkan orang sakit. Kalau penyanyi tugasnya menyembuhkan orang sakit hati, jiwa. Yes. Jadi lagu-lagu yang ada di Once in a Blue Moon itu adalah lagu-lagu yang kayaknya nih lagu adalah satu kisah yang cuma terjadi sekali di hidup aku, tapi kayak ini sangat mengubah sudut pandangku gitu tentang dunia. Jadi kayak ibaratkan aku nih sebenarnya adalah makhluk bulan yang bosan gitu di bulan, hidup ribuan tahun gitu. Okay. Aku kepo, kayaknya di bumi seru ya gitu. Udah 2 juta streams kan di aku. Yes, congratulations. Yes, 2 juta streams. Opal Jam Session. Yes. What's up? Jam Session, hello semuanya. Willy Winarko sudah bersama Anda. Kita sudah dengar dia nyanyi dengan bagus. Ladies and gentlemen, kita punya Indah Kus. Yeah. It's an honor, really it's an honor. Katanya mau nge-rap juga nih. Waduh. Aku belum bisa freestyle sih. Nanti ajarin aku ya. Oh siap. Tapi tadi udah nyanyi, keren banget. Udah ada rap-rapnya juga. Yes. Tapi kalau ngomongin tentang Indahku sendiri, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini aku ini luar biasa ya. Ngapain aja hari ini tuh? Hari ini aku kebetulan baru nyampe. Aku lagi in the middle of shooting gitu kan. Oke. Jadi baru nyampe rumah kosan itu jam 5:30 pagi. Terus habis itu tidur 2 jam, udah harus keluar lagi untuk berkegiatan. Wow. Jadi lebih ke ngantuk sih ya. Aku butuh kopi. Wow, tapi kayaknya energinya masih gokil banget ya, apalagi tadi pas lagi nyanyi. Harus ya, selalu. Betul, apalagi ada moonlight yang selalu nemenin. Ada moonlight juga di studio kita hari ini. Yes. Tadi kan udah nyanyi tuh. Itu semua dari EP baru tuh. Itu dari EP baru, tapi kalau Be With You itu sebelum EP. Oke. Itu kayak debut aku. Kalau ngeliatin dari musik lo sendiri gitu kan ya, itu ada banyak unsur-unsur apa nih, K-pop kah? Karena gue ngeliat banyak banyak cover lo juga cover K-pop gitu kan jatuhnya. Betul. Jadi emang aku suka K-pop lebih ke, kalau untuk musik aku sih sebenarnya aku lebih suka kayak R&B, K-chills, K-alternate, K-indie. Jadi aku suka gitu. Iya sih, kayak ada unsur-unsur Jepang gitu juga nggak sih? Atau Jepang nggak dengar? Sih lumayan, tapi soundtrack gitu. Soundtrack. Anime aku nonton kalau Jepang. Nah, oke. Kalau Indahkus juga salah satu hal yang sering banget diobrolin adalah seorang penyanyi tapi dokter juga. Betul. Jadi penyanyi atau dokter nih sepertinya. Jadi untuk sekarang sih aku lebih fokus di nyanyinya sih, sama writing juga. Nice. Di lagu-lagu kan bikin sendiri. Jadi setelah aku lulus, aku pengen fokus di musik karena ternyata musik tuh passion aku yang pertama gitu setelah dipikir. Jadi kayak seru. Ya nggak apa-apa kan, dokter kan tugasnya menyembuhkan orang sakit. Kalau penyanyi tugasnya menyembuhkan orang sakit hati, jiwa. Yes. Jiwa yang sakit hati. Yes. Tapi menurut lo apa sih tugas seorang penyanyi? Kalau buat aku ya, kalau in a serious way, kalau menurut aku tugas seorang penyanyi itu ya mau nggak mau harus bisa nyanyi dengan benar, itu udah pasti. Dan setelah itu baru kalau nyanyi udah bener, yang lebih susah lagi tuh adalah gimana nyampein si isi lagu ini sama pendengar ya. Karena itu juga buat aku 2 hal yang penting, dan 2 hal ini tuh butuh practice juga, butuh banyak latihan lagi, dan bukan hal yang mudah kalau menurut aku ya. Benar. Kalau misalnya lo bisa mendeskripsikan musik dari seorang Indahkus gitu, emang pengen ngasih apa sih ke audiens dan pendengar? Yang jelas musik aku tuh apa adanya, tulus, terus juga ringan gitu, terus juga mungkin bisa related sama teman-teman. Dan kalau dengerin tuh yang kayak bikin lebih chill aja gitu. Bener sih dengerin Aries gitu kan. Aries kayak sengak banget liriknya gitu, kayak gitu. Tapi congratulations as well, the EP is out Once in a Blue Moon. Thank you. Berarti jarang-jarang yang kita temui gitu kan, jarang kita temui. Betul sekali, betul. Itu kayak frase gitu kan. Jadi katanya sih kalau bulan biru itu
kayak sekali seumur hidup tuh orang cuma nemu sekali gitu. Jadi lagu-lagu yang ada di Once in a Blue Moon itu adalah lagu-lagu yang kayaknya nih lagu adalah satu kisah yang cuma terjadi sekali di hidup aku, tapi kayak ini sangat mengubah sudut pandangku gitu tentang dunia. Wah, gitu. Di capture di sebuah EP. Betul, itu. Gitu. Tapi kenapa Moon? Ada hubungan apa antara Indahkus dan bulan? Dari awal terbentuknya Indahkus pun sebenarnya adalah dan jadinya ada Moonlight tuh karena aku ini adalah aduh aku nggak bisa lagi serius banget guys, oh my god agak tegang. Jadi kayak ibaratkan aku nih sebenarnya adalah makhluk bulan yang bosen gitu di bulan, hidup ribuan tahun kayaknya. Aku kepo kayaknya di bumi seru ya gitu. Jadi aku kayak turun, ternyata tidak sesuai yang aku kira gitu. Dan bulan itu nggak akan kelihatan kalau dia nggak disinari sama sebuah cahaya kan. Bulan itu tidak bersinar sendiri kawan gitu. Jadi makanya nama fansku namanya Moonlight. That's gitu. love. Pastinya Moonlight juga sekarang ada, nanti boleh kali ya salah satu masuk ngobrol-ngobrol gitu kan. Siap-siap ya guys. Iya, siap-siap nih yang ada di belakang. Nah, kalau ngomongin lagu-lagunya mungkin banyak ya di situ, lagu-lagu tentang cinta-cintaan gitu kan. Cinta-cintaan yang ringan gitu sih. Iya, tapi kalau misalnya bisa mikirin tema lagu gitu ya, selain cinta, menurut lo apa sih lagu yang mungkin bisa dibuat oleh seorang Indahkus? Yang aku bikin tuh, yang aku paling suka juga itu adalah judulnya The Mirror Mirror on the Wall. It's actually untuk diri aku yang di tahun itu pas pandemi kali ya 2019an tuh kayak ngerasa ini kayaknya paling bawahnya hidup aku gitu. Makanya sebenarnya kalau dengerin Mirror Mirror on the Wall itu aku selipin kayak it's been 2 weeks since you. Jadi kayak ternyata aku pernah ada di tahap yang depresi ya gitu. Kayak mungkin teman-teman aku tuh stres dikit aku depresi gitu kan. Tapi ternyata aku pun pernah di tahap yang bahkan aku lagi depresi tapi aku denial, ternyata aku enggak. Terus setelah enggak kamu coba, teman-teman aku kan dokter juga kayak, enggak kamu baca lagi tuh, kayak aku butuh 1 bulan untuk realize oh iya aku sedang di tahap itu gitu. Jadi makanya lagu itu tuh aku bikin untuk kayak inilah aku ngomong sama diri aku sendiri bahwa aku pernah kayak gini, tapi ya udah nggak apa-apa dijalanin, karena yang bisa nolong aku ya aku sendiri gitu. Nice. Gitu, makanya kayak udah ada keluar lagu itu jadi kayak seru banget ya, ternyata aku bisa bikin lagu sedalam itu gitu. Dan akhirnya aku bisa speak up soal ini, karena mungkin dulu kan mungkin orang-orang kayak malu lah atau kayak nggak mau bilang soal gitu-gitu kan, atau malah self diagnose apa segala macam. Kayak buat aku penting banget kita untuk tahu tapi nggak sampai self diagnose gitu, biar tepat gitu penanganannya. I guess itu sih, kayak harus ngobrol aja nggak sih sama teman. Is that a good thing? Kayak ngobrol sama teman lo. Ngobrol sih, terus karena kan biar orang tahu kan kita lagi di keadaan yang kayak gimana nih. Ngobrol juga harus sama orang-orang yang tepat dan segala macamnya. Jadi kayak kita bisa saling ngingetin kita lagi di fase mana gitu-gitu sih. Jadi jangan dikip sendiri ya. Kalau buat lo sendiri, tapi apakah teman, apakah keluarga, siapa yang jadi orang yang memang jadi backbone buat lo? Kayaknya kebetulan tim aku itu adalah sahabat-sahabatku juga. Oh gitu ya. Jadi aku bikin record label ini bertiga, aku Faiz Esa. Nice. Jadi beberapa lagu tuh memang dari kisah kita bertiga kebetulan sering bareng, misalkan kayak percintaan tuh bareng gitu fase-fasenya. Jadi kayak kita udah sejauh ini, dan kayak mereka yang banyak ngingetin aku juga kayak, kamu tuh harus berdamai sama diri kamu sendiri. Gitu kan tuh, so don't blame yourself. Nice. Gua ngerasa tadi lo ngomong juga lo bikin record label barengan sama sahabat-sahabat lo juga, itu keren juga. Berarti kerja sama bisnis barengan sama sahabat ya. Pasti, tapi kan pasti ada up and downs-nya ya. Tapi kayak ya baik lagi kita tujuannya apa sih gitu kan. Daerah kita jalan lagi. Pasti ada sih Kak, kayak nggak mungkin lah kalau ada adem ayam aja gitu kan. Iya benar. Pasti ada permasalahan intrinsik yang kayak Allah tuh. Suka ya. Enggak sih, kalau aku kan lebih ke mana gitu kan, Sunda kita kan anak Sunda semua gitu. Jadi kayak gitu.
Wow, lucu juga. Terus seru. balik lagi ke EP ya. Jatuh balik lagi ke EP karena memang Once in a Blue Moon ini kan ya itu tadi lo bilang chill, vibe-nya enak buat didengerin kayak malam-malam jam 10 malam di motor. Betul. Gitu gak sih? Iya, 10-12 lah. Iya kan? 10-12. Late hours lah ya. Late hours. Kan album aku tuh bikin ini juga Kak, kayak alternate version gitu. Judulnya Witching Hours. Jadi emang sebenarnya lagu aku tuh di Witching Hours ini jatuhnya kayak biru banget, kayak blue banget gitu. Jadi kayak sedih banget ya. Jadi kayak terlalu dark seperti itu. Iya. Tapi kayak emang setelah didengerin Witching Hours, coba didengerin versi dua-duanya tuh kayak ternyata gini tuh gitu. Gak bisa didengerin yang Witching Hours-nya juga. Oke, itu berarti dua sisi ya. Mungkin satu lagu yang sama tapi aransemen yang berbeda. Iya, betul gitu banget. Kan. Kalau bisa dijadikan sebuah makanan, waduh, kira-kira diumpamakan sebuah makanan, your EP ini makanan apa sih? Menurut aku ya, kalau ini nih EP aku tuh adalah ibaratkan makanan, kayaknya sate Padang deh. Sate Padang? Jauh nih, gue mikirnya kue, gue kira apa? Kenapa sate Padang? Karena buat aku tuh sate Padang tuh adalah makanan terenak yang pernah aku tahu. Aduh nggak bisa milih ya kalau makanan, tapi sama kayak aku tahu kayak makanan itu kadang-kadang ada part yang kayak ini kagak ada sayurnya gitu kan, agak pedes juga cuy, tapi kayak enak. Jadi kayak gimana ya, kayak untuk dengerin album ini pun kayak teman-teman bisa dengerin ini ada sad partnya juga, ada desperate partnya juga, ada gloomy bluish partnya juga, tapi kayak nggak bisa, aku harus balik lagi ke depan untuk ngedengerin lagi semuanya gitu. Jadi kayak gitu sih, kayak sate Padang gitu. Sate Padang enaknya pakai apa ya? Enaknya pakai bawang goreng nggak lo? Pakai bawang goreng pasti, sama dorok-dok ya. Kerupuk kulit ya. Kerupuk kulit, dorok-dok is life. Kerupuk kulitnya tuh kayak Witching Hours-nya. Iya betul. Kan? Pelengkap. Nah, Jinx Yomi Soda. Oke. Ini keren sih. Tapi gue juga kemarin ngeliatin beberapa cover-cover yang lo lakukan juga gitu kan. Terus gue juga ngedengerin Aries di beberapa komentar-komentarnya bilang kayak, wah ini kualitasnya keren banget, udah kayak idol Korea. Nah gitu, kalau lo ngedenger sebuah kayak sebuah statement kayak gitu, kayak wah udah kayak international, udah kayak idol Korea, lo ngelihatnya kayak gimana? Aku sih ngelihatnya kayak bersyukur aja, karena hasil yang mungkin dilihat sama orang kan berarti adalah sebuah kumpulan jawaban dari usaha dan effort yang udah aku dan tim aku lakukan gitu. Jadi kayak, dan dari awal pun aku bener-bener gak pernah ekspektasi gitu loh Kak, sama aku bikin karya tuh kayak udah rilis, bikin video maksimal rilis, terus kayak misalkan aku harus ngulik koreografinya, tapi harus gini-gini itu kayak nothing tulus gitu. Jadi kayak apapun hasilnya tuh nggak apa-apa. Ya udah terserah ya. Terserah. Jadi kayak kalau misalkan kayak kemarin tuh aku kayak tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih, misalnya kayak udah 2 juta streams kan di aku. Yes, congratulations. Yes, 2 juta streams. Yes, jadi kayak seneng banget gitu loh, karena aku gak expect bakal sampai situ gitu. Oke. Gitu, berikut MV yang lain juga. Nice. Ada kepikiran gak kayak misalnya, I don't know, bikin lagu ya bahasa Korea, tapi udah pernah bikin bahasa kan? Inggris udah. Aku pengen nyoba bahasa Chinese. Pengen sih. Kayak diplomat musik Anda ya, bisa semuanya nih kayaknya nih. Terus kalau pengen sih aku banyak hal yang aku pengen coba Kak. Iya, kayak misalnya? Gitu, kayak aku pengen nyoba bass. Bass? Pengen belajar bass, karena beberapa kali tuh aku kayak series sama film yang mau rilis ini, Virgo and the Sparklings, aku megang bass. Jadi kayak lama-lama enak juga gitu. Kayak iya bener. Kayak seru deh kalau ngulik-ngulik lagu lain, apalagi punya sendiri kayaknya seru ya gitu. Oke. Terus banyak ya, aku lagi tadi pagi aku belajar bahasa isyarat juga. Bahasa isyarat. Sumpah. Tapi ini sering loh. Kemarin gue sempat nonton Rihanna di Super Bowl. Yang asik tuh malah parah banget. Iya gak sih? Gila sih gue nontonnya. Wah, Rihanna the best deh. Gila kan? Gila banget. Terus interpreternya juga gila lagi. Interpreternya lumayan. You forgot. Gitu kan, kayak
shock gitu. Terus ya udah aku jadi bisa bahasa. Mau lihat nggak aku? Coba. Ya. Hai, nama saya INDAHKUS. Salam kenal ya teman-teman tuli gitu. Oh, awesome. Keren. Wow. Pengen bisa fluency. Nice. Berapa lama tuh tapi kalau belajar? Tadi aku baru 1 jam sebelum acara aku latihan. Oh, sudah bisa ya tapi ya ternyata ya. Iya, terus kayak seru banget gitu. Wow. Aku pengen banget sih. Fluent. Terus kayaknya aku kepikiran aku kayaknya harus masukin deh ke tim manggung aku 1 gitu ya. Pengen banget cuy, kayak chill. Oke. At the same time juga itu memberikan entertainment untuk banyak orang yang mungkin tidak bisa menikmati kita yang bisa mendengar banget, gitu kan. Betul. Tapi kalau bikin musik bahasa isyarat nggak bisa ya? Bisa. Aku malah kepikiran kayaknya aku pengen deh suatu saat video klip tuh yaudah aku kayak live atau misalkan apa terus pakai bahasa isyarat. Harus sambil nyanyi gitu, kayak seru banget. Next project kali bisa kali ya. Pengen banget sih sumpah. That's crazy. Aku harus belajar dulu. Tapi sebelum kita lanjut ke next project nih ya, ini udah ngobrol ya, kita udah ngobrol terlalu jauh nih ya. Gue pengen main game dulu sama lo. Oh, boleh ya? Boleh dong. Karena dari kemarin tuh banyak yang kayak terms jomblo yang ada di Google. Waduh. Gitu kan. Jadi sekarang gue pengen menjawab beberapa pertanyaan Google. Gitu. Kalau gue ke google.com gue pengen ngetik Indahkus. Nah, kira-kira yang keluar tuh bakal apa gitu kan. Indahkus. Yep. Indahkus dokter apa? Oh, dokter umum. Dokter umum. Oke. Nggak, apakah akan melanjut spesialis kayaknya enggak ya? Kayaknya enggak dulu ya. Selain daripada aku lagi seru banget di musik, kayaknya lebih ke kalaupun aku mau sekolah lagi mungkin S2 kali ya, estetik. Oke, estetik. Gitu kan, pengen banget. Seru tahu. Oke, Indahkus songs. Kalau misalnya belum pernah mendengar Indahkus sama sekali, lagunya apa? Endless Loop. Endless by Loop. Indahkus. Why is that? Karena itu lagu tergalau yang pernah aku bikin dan udah hampir 1,5 streams juga. Amazing. Kayak, ternyata nggak cuma aku loh yang ngerasain ini. Kayak itu tuh ceritanya tuh Kak tentang kita tuh di jalan lama nih. Tapi tuh kayak sebenarnya ini tuh kamu tuh bakal jadi yang terakhir atau sebenarnya aku yang terjebak di lingkaran yang tiada henti gitu. Ternyata nggak cuma aku cuy. Terus kayak lagunya tuh kayak sendu. Kayak enak didengerin kalau lagi OTW maghrib. Maghrib yang udah berubah. Senja ya. Senja gitu. Jadi kayak enak banget. Gak tau sih, aku juga kayak keren juga nih aku. Tapi itu lumayan lama ya berarti ya udah. Iya, padahal tahun lalu loh. Tahun lalu ya berarti ya. Tahun lalunya lagi. Oke. Kalau kita ngomongin Google tadi juga, hal yang paling aneh yang pernah lo cari di Google kira-kira apa? Apa ya? Kalau gue pernah nyari gimana cara bikin mantau. Gue tuh suka mantau tuh apa? Mantau tuh makanan. Iya, kayak roti Chinese gitu, mantau. Oh, aku biasanya kalau misalkan kita lagi ngumpul sama siapapun ya, terus ada istilah yang aku nggak tahu, istilah apapun itu ya, misalkan kayak mau yang dark banget, mau yang jorok banget, aku cari. Apa itu ini. Terus kayak waduh gitu. Jadi agak-agak shock ya kadang sekolah. Tapi ya karena aku banyak hal yang aku nggak tahu juga kan, terus kayak aku harus tahu sekarang juga. Aku FOMO. Lagi ngomongin apa sih? Jadi bahasa-bahasa yang tidak dikenal gitu. Bahasa-bahasa yang tidak dikenal. Apa bahasa yang lo baru tahu gitu? Apa ya, aku lupa saking banyaknya Kak. Sumpah deh. Iya. Waduh, aku nggak tahu sih. Nggak tahu ya kalau itu. Pokoknya ada deh beberapa gitu ya. Iya. Oke, berarti ya hal-hal yang mungkin belum lo tahu ya lo googling. Emang gue juga anaknya kayak gitu. Kayak misalnya kita lagi ngobrolin tentang kayak bumi tuh kata orang datar ya, terus kayak akhirnya langsung kita flat emang beneran enggak. Betul. Kan ya atau sebenarnya bumi tuh kayak lempengan globe gitu. Iya, terus ya gitulah, sering teori-teori yang aneh-aneh gitu terus kan. Kayak sea monsters tuh sebenarnya sea monsters. Siap. Sekarang kita mau nanyain lagi satu pertanyaan, yaitu gini, punya 2 profesi gitu kan, sebagai seorang dokter, penyanyi, entertainer gitu kan, enak atau tidak? Ada enak gak enaknya sih. Oke. Enaknya adalah aku bisa jadi aku
yang aku misalkan aku pengen lagi jadi entertainer nih, tapi ada yang sakit atau apa tuh aku bisa jadi dokternya juga gitu. Jadi kayak hemat ya. Bisa dua-duanya. Lebih hemat ya gitu gitu. Okay. Terus kayak tapi kayak satu sisi tuh nggak enaknya orang-orang jadi kayak sayang banget dokternya dibuang, gelarnya nggak dipakai lagi gitu. Padahal SIP ku tetap ada kok kalau cari di Jabar ada guys. Iya masih bisa praktek ya berarti ya. Masih. Oke. Tapi kalau ngomongin dokter sama musisi gitu ya, ada kemiripan nggak menurut lo? Sebenarnya kalau orang-orang mungkin mikirnya itu kayak dua hal yang berbeda ya, kayak 180 derajat gitu. Tapi buat aku tuh sebenarnya dua-duanya tuh art tau. Medis is also an art. Music definitely an art juga. Jadi kayak buat aku dua-duanya tuh sama, cuman bedanya caranya aja. Kayak misalkan aku kan lebih suka skill ya dibanding teori apa gitu-gitu. Kayak aku seneng banget, makanya aku lagi mau pindah ke klinik umum lagi karena aku kangen jahit gitu, kangen kayak insisi, bisul apa gitu-gitu yang kayak sebenarnya basic, tapi aku suka jahitan aku rapi loh Kak. Gitu ya. Sumpah, aku tuh suka banget kayak sambil dengerin lagu set gitu kan, dengan lagu in the zone banget nih kayaknya. Aku banget nih gitu-gitu kan, jam berapa pagi aku rapi kok, tenang aja gitu. Jadi aku ngerasa kayak kan jahitan orang beda-beda, terus sutur tuh kan ada banyak polanya kan, jadi kayak itu juga art gitu loh. Kayak orang gambar, kayak orang bikin lagu pun juga art. Jadi buat aku sih kenapa mungkin aku bisa jalin dua-duanya, karena ternyata aku suka dua-duanya. Aku suka banget gimana Tuhan menciptakan satu sel di badan kita tuh yang kayak gila bisa begini loh. Satu sel doang tuh aku kayak tiap kuliah tuh kayak wow keren banget, gokil. Lucu banget ya. Coba itu terjadi di waktu aku kuliah. Jadi teman-teman aku dia tuh kayak kenapa ini kenapa? Tapi buat aku tuh amazing, makanya aku suka. Cuman mungkin sekarang aku lebih suka di musik gitu aja sih sebenarnya. Jadi kayak aku nggak meninggalkan dokternya kok, cuman mungkin lagi nggak praktek aja. Lagi nggak praktek aja, lagi mau pindah. Oke. Indahkus ada di studio Opal dan sekarang kayaknya udah saatnya kita ngobrol-ngobrol barengan sama Moonlight kali ya. Siapa nih? Coba deh, Moonlight ada satu nggak sih yang mau masuk ke sini, nanya-nanya dikit, ngobrol-ngobrol gitu kan, kongko-kongko. Tuh. Oh ini ada Adit. Oh udah kenal, halo Dit, Willy. Boleh silakan, mau ngobrol-ngobrol apa? Kayak Indah, biasanya kan kalau tidur kan pasti buka HP dulu. Kira-kira aplikasi apa dulu yang dibuka? Mobile Legend. Singkat, padat dan jelas guys. Mobile Legend. Gitu. Oke, berapa jam biasanya sehari main? Waduh, tergantung Kak. Kalau sekarang lagi syuting agak susah ya. Biasanya kayak tapi kayak di sela-sela kayak lagi break nih. Push dulu guys. Tapi boleh tahu nggak, lo pertama kali ngedenger Indahkus atau tahu Indahkus dari mana? Dari net sih, stereo. Udah lama banget. Ya, nice. Ketemunya itu di tahun 2021 pas puasa. Pas puasa waktu itu. Oke. Kenapa lo suka sama Indahkus? Ya gimana ya, pas waktu itu teh lagi patah hati ya. Siap. Patah hati. Tiba-tiba ngedenger lagu Endless Loop. Jatuh cinta berulang kali pada orang yang salah. Maksudnya liriknya itu ya guys. Soalnya aku suka galak Kak sama Moonlight tuh, kayak kalau misalkan maksudnya kayak aku nggak pengen mereka gimana ya, aku tuh seneng kalau mereka meluangkan waktu terus. Bahkan misalkan aku kayak kalau ke radio misalkan yang misalnya aku nggak perform tapi radio tuh kan lama kan, kayak aku pernah guest siaran gitu. Kayak mereka bener-bener nungguin dari aku datang sampai kalau aku belum pulang mereka nggak akan pulang gitu. Saking mereka nungguin aku sampai beneran aku pulang gitu, kayak ngejagain gitu. Cuma kayaknya aku nggak pengen kayak kalian kalau pas lagi sakit maksain datang. Atau pas lagi kerja harus izin terus-terusan. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you so much Adit dan teman-teman Moonlight yang lain. Dari tadi juga ngomongin syuting mulu. Jadi emang sekarang tuh lagi syuting terus ya. Lagi syuting, iya, belum beres. Kayak emang sebulan full gitu. Aku sebenarnya mungkin occupation terakhir bangetnya tuh
lagi ngakter kan nih. Oke. Mau jadi aktris gitu ya. Jadi kayak hampir jarang ngambil karena lagi mulai suka juga sama acting gitu. Tapi kayaknya kalau untuk porsinya lebih besar di musik gitu. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang acting, sekarang kan lagi ada series. Iya. Terus juga kemarin tuh sempat lihat mukanya di superhero tuh. Superhero? Apa itu? Film. Virgo. Oh iya, Virgo and the Sparklings. Baru mau tayang 3 Maret. Betul. Gitu. Nah itu boleh ceritain dikit nggak? Kayak nyanyi, acting kan nggak jauh-jauh gitu ya. Tapi what made you get into acting as well? Sebenarnya dari awal pun aku kan debut series yang serius tuh di net yang stereo itu kan. Betul. Meskipun itu kayak drama musikal sih, jadi kayak banyak nyanyinya apa segala macam. Itu tuh masih kayak acting aku jelek banget nih kan, gak usah ditonton. Gitu. Tapi abis itu aku fokus di musik. Terus ada kesempatan waktu itu beberapa kali series, terus juga film tuh baru pertama kali tuh di 2018 apa 19. Itu kan lebih dulu tuh baru series-series, cuman tayangnya baru tahun kemarin kan, akhir tahun kemarin gitu. Jadi kayak film yang pertama kali ini terus tiba-tiba dapat peran utama, terus kayak ini seriously ya. Tapi kayak aku ngerasa aku banyak belajar justru di film itu. Aku ngerti cara memerankan peran dengan natural gitu. Terus kayak jadi bisa ngerasain perasaan sendiri sama ngerti skrip gitu loh. Dari situ mulai, karena waktu itu film pertama tuh juga ngisi soundtrack kan. Bikin soundtrack juga, jadi kayak ternyata seru ya gitu. Jadi aku lebih bisa ngerasain dan lebih dapet aja waktu aku bikin lagunya. Aku ngerti kan aku meranin filmnya juga, meranin karakter di filmnya gitu. Jadi 2023 acting, musik, atau dokter nih jadinya yang bakal? Tetap 70%-nya nyanyi ya. Nyanyi ya, nomor satu nyanyi ya. Terus mungkin yang keduanya aktris, baru yang ketiganya dokter. Siap. Gitu. Tapi nggak ada yang ditinggalin kayaknya nih, kayak ya udah mau semuanya aja dijadiin ya. Karena ternyata aku emang suka banyak hal gitu loh. Alright guys, Opal Gang di luar sana, terima kasih udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita, udah nonton Indakus juga tadi yang udah menyanyi untuk kita. Jangan lupa untuk subscribe di Opal_ID, pastinya di semua social media channel kita. Jangan lupa ke opal.co.id juga. Jangan lupa subscribe di channel ini di YouTube. Dan pastinya kita akan ketemu lagi di lain waktu ya. Indakus, terima kasih banyak. Thank you banyak Kak Willy. I'll see you very soon. Much. Bye-bye. Opal Jam Session.